Shalom sendiri, Shalom. kami dari kelompok CV pengendalian diri Yes. kelas 11 IPA 1 mau bertanya, apakah menurut SAR pengendalian diri itu? Menurut saya pengendalian diri itu adalah kemampuan kita untuk bisa menahan diri terhadap sesuatu. Mungkin itu aja sih. Apakah menurut SAR di SMA Eben ini para siswa sudah menerapkan pengendalian diri tersebut? Sepengamatan SAR, memang SAR masih baru juga di 2 tahunan ini. SAR melihat sih sesudah kita onsite, pengendalian diri itu terlihat di siswa-siswanya. Kalau kita mau pakai skala persentasenya mungkin di sekitaran 90-an, 80 sampai 85%. Oke. Kayak gitu. Yang terakhir, Sar, bagaimana menurut SAR cara menerapkan pengendalian diri tersebut di sekolah? Pengendalian diri itu tentunya berasal daripada pemahaman akan pentingnya kita untuk melakukan pengendalian diri tersebut. Jadi kalau kita udah mengerti, tahu pentingnya apa, maka pasti kita bisa mengendalikan diri. Jadi cara melakukannya ya kita mengingat bahwa itu perlu untuk dilakukan, itu aja sih. Terima kasih, Sar. Thank you. Ya. Shalom, selamat sore Sar. Kami dari kelompok pengendalian diri kelas 11 IPA 1 ingin bertanya beberapa pertanyaan kepada Sar. Pertama, apakah pengendalian diri itu menurut Sar? Ya, pengendalian diri itu kan bicara tentang sikap seseorang untuk mampu mengendalikan diri dalam arti kemampuan untuk memilah-milah mana yang positif, mana yang negatif. Jadi kemampuan itu harus diwujudkan dalam sikap perilaku kehidupan setiap hari. Bagaimana seseorang itu harus mampu mengekang keinginan-keinginan yang tidak mengarah kepada hal-hal yang negatif. Oleh karena itu maka penting seseorang untuk menerapkan, melakukan hal-hal yang positif, kegiatan-kegiatan yang positif dalam kehidupan sehari-hari, sehingga kemungkinan melakukan hal yang negatif itu ya jauh. Karena itu penting sekali pengendalian diri. Jadi sikap pengendalian itu harus dimiliki oleh siswa, oleh kita semua, termasuk juga guru-guru, supaya tidak gampang emosi. Penting itu harus ada sikap menahan diri, tidak melakukan hal yang tidak baik ya dalam kehidupan sehari-hari. Selama Sar mengajar di SMA Ebenezer ini, apakah dapat terlihat para siswa sudah menerapkan pengendalian diri tersebut? Ya memang itu kan ada 7 nilai inti, ada 4 S yang harus diwujudkan dalam kehidupan sehari-hari. Dalam hal pengendalian diri ya memang masih ada siswi kita yang belum mampu mengendalikan diri, dan itu dapat dilihat dari adanya pelanggaran terhadap tata tertib, ya, terhadap peraturan sekolah. Masih ada siswa yang terlibat dengan perkelahian, bully, ya. Jadi penting untuk orang harus saling menghormati, saling menghargai satu yang lain, ya, supaya ada sikap saling mengerti, ya, memahami, menghormati satu dengan lain. Yang terakhir, Sar, menurut Sar bagaimana cara menerapkan pengendalian diri di lingkungan sekolah? Cara menerapkan diri di lingkungan sekolah ya penting untuk orang harus pertama kan taat dan setia pada kehendak Tuhan. Ini sekolah Kristen tuh, jadi menyerahkan segala sesuatu kepada Tuhan. Kemudian ketaatan untuk mematuhi aturan-aturan tata tertib yang ada di sekolah. Jadi kuncinya adalah ya orang harus betul-betul menerapkan apa yang menjadi peraturan di sekolah. Jadi artinya kalau hal-hal yang tidak boleh ya jangan dilakukan. Jadi itu yang paling penting. Jadi ya sebagai orang Kristen ya tentu orang harus betul-betul hidup taat dan setia ya, kepada Tuhan dulu toh. Jadi dalam praktik kehidupan sehari-hari harus diwujudkan dengan ketaatan juga mematuhi aturan tata tertib yang berlaku di sekolah. Baik, Sar. Oke, baik itu. Terima kasih.
Selamat siang, Selamat juga. Perkenalkan kami dari kelompok pengendalian diri kelas 11 IPA 1 ingin bertanya beberapa pertanyaan. Oke, semoga bisa dijawab. Menurut Frau, apa itu pengendalian diri dan apakah di SMA Ebenezer sudah diterapkan pengendalian diri itu terhadap siswa-siswa? Pengendalian diri itu bagaimana cara orang menghadapi sesuatu, amat terlebih kalau orang tidak inginkan itu terjadi. Nah, bagaimana cara orang mengendalikan diri itu, yang pasti orang harus berhikmat ke Tuhan. Tidak semudah itu orang menyatakan itu nggak cocok buat orang, nggak sesuai apa yang orang mau. Jadi bagaimana mengendalikan diri supaya orang tidak terluka, toh? Dan supaya orang menerima apa yang orang inginkan sesuai orang mau. Orang harus bisa mengendalikan diri itu dengan berdoa. Nah, bukan dengan cara orang di sementara itu orang berdoa menunjukkan yang mana orang ada berdoa dalam hati. Jadi dalam hati orang minta petunjuk Tuhan, bagaimana cara orang menghadapi apa yang sebenarnya bertolak belakang dengan orang keinginan. Jadi harus berdoa, harus berhikmat. Mungkin itu ya. Pertanyaan Yang berikut ya, ada ya tentang apakah di SMA Eben sendiri para siswa sudah dapat menerapkan pengendalian diri? kalau para siswa sudah bisa mengendalikan diri itu mungkin dilihat dari karakter seseorang ya. Tapi kalau mungkin pengetahuan teorinya itu sekolah suka sih. Mulai dari orang masuk di Ebenezer itu ada EE, lo belajar EE, dari SMP juga sudah ada EE. Nah itu yang pasti di situ ada bagaimana cara orang belajar lewat firman, itu lewat firman orang boleh tahu mana yang baik, mana yang buruk, bagaimana orang menentukan diri, sama dengan yang Pro bilang tadi, harus berhikmat, harus berdoa. Jadi kalau bilang sekolah itu sudah menerapkan, yang pasti sudah. Nah, bagaimana orang lihat itu apakah benar memang sudah, tergantung ke karakter dari setiap orang. Kalau dia masih dari bagus, ternyata setelah kelas 11 atau setelah kelas 12 kelihatan aslinya. Berarti dia belum bisa mengendalikan diri. Apalagi dia dengan emosi menghadapi sesuatu, berarti dia belum ada perubahan. Kalau bilang sudah dikasih tahu, sudah diberikan penjelasan, teorinya sudah ada. Tapi bagaimana orang itu menanggapinya dan mempraktekkan dalam kehidupannya sehari-hari itu tergantung dari pribadi setiap orang. Yang terakhir, Frau, bagaimana cara menerapkan pengendalian diri di lingkungan sekolah? Di lingkungan sekolah, mengendalikan diri di lingkungan sekolah itu kalau dilihat dari hubungan guru dengan siswa, hubungan siswa antara peraturan sekolah itu harus selalu diimbangkan dengan bagaimana seseorang menanggapi sesuatu yang baik dan buruk. Sebenarnya pertanyaan ini agak hampir sama ya, hampir sama. Jadi perlu penjelasan sebenarnya nomor 3 ini sudah ada di nomor 1 dan nomor 2. Mungkin itu ya. Yang pasti kuncinya berdoa dan berhikmat. Terima kasih. Shalom, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Saya memiliki beberapa pertanyaan untuk Mem. Yang pertama itu, apa itu pengendalian diri menurut Mem? Apakah di Ebenezer sendiri para siswa sudah dapat menerapkan pengendalian diri tersebut? Nomor 1. Kalau menurut Mem, pengendalian diri berarti kemampuan untuk mengatur emosi, mengatur kehendak supaya segala sesuatu berjalan dengan baik, segala sesuatu menghasilkan hal yang positif. Kalau di Ebenezer sendiri, Mem merasa ada yang sudah, ada yang sementara proses, dan ada yang masih belum. Contohnya, ketika di kelas guru mengajar, misalnya ada siswa yang
mengantuk, nggak bisa mengendalikan diri, akhirnya ngobrol dengan teman di samping. Kalau mungkin dari Mem sendiri sebagai guru, misalnya kalau ada siswa contoh sama dengan tadi tidur, sudah ditegur beberapa kali masih tetap tidur, berarti pengendalian diri dalam hal emosi, mesti sabar. Apa lagi? Ya baik, terima kasih atas jawaban yang telah diberikan. Pertanyaan berikutnya, menurut Mem, apa yang sebaiknya sekolah lakukan bagi mereka yang masih sulit mengendalikan diri? Kalau dari Mem sendiri, sebenarnya untuk siswa supaya bisa mengendalikan diri tentu itu dari siswa sendiri. Tapi kalau dari pihak sekolah, banyak hal yang bisa dilakukan. Misalnya diingatkan dalam contoh buat sama dengan kemarin ada Don't Stop Boys Talk, itu kan salah satu seminar-seminar atau hal-hal yang bisa buat supaya siswa dapat mengendalikan diri, atau misalnya di dalam ibadah-ibadah ada topik-topik tertentu yang bisa dibahas dalam hal pengendalian diri. Tapi ya ujung-ujungnya balik lagi ke siswa. Sekalipun sudah disampaikan sebanyak seminar, sebanyak masukan-masukan, tapi kalau siswanya yang tidak mau mengendalikan diri, jadi balik lagi ke siswanya. Terima kasih atas jawaban yang telah diberikan. Pertanyaan terakhir untuk Mem, bagaimana cara kamu menerapkan pengendalian diri di lingkungan sekolah menurut Mem? Berarti dari sisi guru ya. Kalau Mem, Kalau Mem, kita tahu kalau misalnya kita minta Tuhan, minta kesabaran. Tuhan pasti akan berikan hal-hal yang membuat kita supaya sabar. Tuhan berikan masalah, Tuhan berikan siswa yang banyak misalnya bicara di kelas dan sebagainya, sampai buat Mem jadi lebih sabar. Ketika kemudian ada hal-hal seperti itu, kalau Mem kayak ada alarm pribadi begitu ya. Jadi kalau misalnya ada di situasi-situasi tertentu, Mem diam dulu, mau tarik nafas dulu, kemudian berpikir jernih, oh ini mungkin yang Tuhan sementara buat Mem. Kalau Mem minta sabar, berarti Tuhan berikan hal seperti ini. Jadi Mem manage itu emosi di dalam Mem punya diri, sampai akhirnya bisa mengendalikan Mem punya diri. Baik, terima kasih atas waktu yang telah memberikan, dan terima kasih juga atas jawaban-jawabannya. Kasih Mem.